Debat edisi pekan ini dengan tema kontroversi ekonomi syariah. Di sisi kanan, audiens dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, mahasiswa Universitas Asy-Syafi'iyah, dengan pembicara praktisi keuangan syariah Muhammad Syafi'i Antonio dan anggota wakil ketua fraksi PKS Andi Rahmat. Di sisi kiri, audiens dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Jakarta, aktivis Partai Damai Sejahtera, dengan pembicara pakar ekonomi Indef Ihsan Mojo dan wakil ketua umum DPP Partai Damai Sejahtera Denny Tewu. Debat ini akan dipandu oleh Alvito Dinova dan Indiarto Priyadi. Disiarkan secara langsung dari studio TV One. Inilah debat. Sudahlah, berhenti bicara soal ekonomi pasar. Tidak berhasil. Mbahnya pun akhirnya kelabakan, harus membailout perusahaan-perusahaan besar. Ada orang bunuh diri gara-gara pasar. Ya, itu nggak benar. Tapi masalahnya gini, sistem yang ada itu seperti sebuah senjata. Tergantung siapa yang memainkannya. Kalau yang mainkan seperti Bernard Maddox, ya jadilah seperti ini. Masalahnya senjatanya juga udah lumpuh, Bung. Belum tentu. Belum tentu, udah terbukti kok. Gimana? Betul, ini tergantung lagi siapa yang bermain di belakang. Andaikan yang bermain seperti Masa orang-orang pakar-pakar baik. Amerika Anda anggap gagal? Ini bukan masalah pakar, ini kecanggihan orang untuk memanipulasi. Nah, nggak percaya saya. Mari kita lihat. Kita buktikan apakah sistem yang ada dengan sistem syariah juga benar. Kita lihat. Ya. Di tengah nyatanya kegagalan ekonomi pasar, maka ekonomi syariah bisa menjadi alternatif dan sekaligus menjadi wujud jalan keluar. Mungkin bagi kita, negara dunia ketiga yang biasanya menjadi negara objek dari para kapitalis, negara-negara kapitalis. Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda seru. Tanda tanya. Kita mulai perbincangan kita. Saya undang pertama kali Bung Andi Rahmat. Dan persilakan sini, Bung Denny Tewu. Silakan. Silakan. Menurut Anda kan termasuk orang yang ngurusin ekonomi lah di parlemen. Sejauh mana sih sungguhnya Indonesia bisa berhasil dan memberikan jalan keluar ekonomi syariah bagi perekonomian Indonesia? Kalau ditanya mengenai optimisme, saya sangat optimis ya. Kenapa? Karena kinerja bank syariah secara khusus itu dalam 2 tahun terakhir ini sangat bagus. Terutama kalau kita bicara dari aspek pembiayaan yang sekarang ini justru menjadi isu utama. Catatan kita akhir tahun 2008, 70% dana pihak ketiga yang ada di perbankan syariah yang disalurkan kepada masyarakat itu disalurkan kepada UMKM. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua juga harus diperhatikan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah dalam 2 tahun terakhir ini rata-rata di atas 60%. Jadi saya pikir memang kalau kita lihat dari segi... Dibandingkan bank konvensional? Bank konvensional saya kira sedang mengalami masalah yang agak serius ya dalam 1 tahun terakhir terutama karena mereka menghadapi isu yang sangat luar biasa termasuk juga pengeringan likuiditas yang sedang mereka hadapi ini. Tapi sebenarnya yang paling menjadi isu penting dari ekonomi syariah ini adalah bahwa kita sedang melakukan perluasan aspek-aspek perekonomian nasional kita. Yang tadinya itu didominasi oleh satu sistem saja, kita mencoba membuka kepada sistem yang sedang tumbuh dan berkembang di Anda dunia mengatakan internasional. itu dengan angka-angka yang meyakinkan. Tetapi menurut saya itu belum terbukti secara nasional. Apakah
apakah kemudian itu bisa dijadikan solusi yang tepat untuk mengatasi krisis? Karena itu beri kalau jalan basisnya dulu ya? hanya pada perbankan. Karena itu beri kesempatan dulu seharusnya. Ya saya kira isunya bukan kesempatan saya kira ya. Kalau kita bicara soal kesempatan, kesempatannya sudah sangat luas. Bahwa sekarang itu menunjukkan, bahwa kemudian angka-angka statistiknya menunjukkan itu suatu hal yang sangat positif, saya kira itu juga menunjukkan bahwa bank syariah ini memang bukan lagi merupakan alternatif saya kira. Malah dia justru menjadi mainstream sekarang ini. Gitu menurut Anda, Pak Dewi? Ya, kita ketahui bahwa yang namanya ekonomi syariah ini kan merupakan salah satu alat ekonomi untuk mencapai tujuan. Seperti gun ya, tergantung the man behind. Semua arahnya kan kepada kesejahteraan masyarakat. Dan apakah ini sudah teruji, ini kan juga harus dilihat. Kenapa dia tidak terpuruk? Mungkin juga dengan angka-angka yang disampaikan masih belum teruji ya, juga. Mungkin begini, artinya kita bisa bicara juga seperti NASA. Ya, dia merupakan satu badan yang begitu canggih, tapi juga bisa gagal. Seperti Challenger bisa juga jatuh. Tapi apakah berarti NASA ini gagal? Kan contoh ya. Ini juga demikian, seperti kita bilang kapitalis gagal. Walaupun sebenarnya Indonesia tidak menganut nilai kapitalis itu kalau kita bicara secara murni konstitusi tidak ya. Itu ya. Memang secara konstitusi kita tidak. Ya, tapi pelaksanaannya ya? Nah, ini yang justru kami mau katakan bahwa di Indonesia ini tidak konsisten terhadap konstitusi kita yang sebenarnya itu sudah sangat bagus sistem perekonomian yang ada. Nah sekarang kalau seandainya kita ingin mencoba-coba lagi dengan cara yang baru, ini juga apakah akan sama juga hasilnya? Yang kami khawatir adalah nanti justru kita gagal lagi, apalagi sekarang mendapatkan perlakuan khusus ya. Kita ketahui dengan adanya surat berharga syariah negara, aset-aset negara dijadikan sebagai aset, sebagai jaminan. Nah resikonya juga ada begitu banyak yang kita lihat, pemerintah ini betul-betul membackup. Dan ini akan menjadi satu situasi yang bisa distorsi, itu yang kami khawatirkan, karena kan belum tahu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Nah kalau terlalu pemerintah mencampur tangan masalah ini, yang kami khawatirkan adalah persoalan bangsa ini terus berlarut-larut dan tidak akan terselesaikan. Jadi keunggulannya itu karena di backup pemerintah menurut Anda? Salah satu itu, kita harus akui itu di backup pemerintah. Menurut saya sebetulnya tidak ya. Jadi ini kan soalnya adalah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita sedang melakukan perluasan. Apapun yang baik bagi masyarakat itu harus didukung oleh pemerintah, begitu loh. Dan kalau kita kembali kepada soal yang saya sebutkan tadi, bahwa kinerja dari sistem ekonomi syariah ini memang sedang lagi bagus di dunia, saya kira juga tidak bisa dipungkiri. Kalau pemerintah malah tidak mengambil sikap terhadap persoalannya, saya kira pemerintahnya menjadi kelihatan bodoh, begitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga kita harus lihat ya Pak ya, kalau bicara soal misalnya SBSN, kalau bicara soal underlying aset, itu banyak sekali instrumen-instrumen di luar ekonomi syariah itu yang juga mempergunakan sistem yang sama, dengan mempergunakan jaminan aset yang lebih real, termasuk mortgage backed securities pada dasarnya, pada prinsipnya sebetulnya juga mempergunakan aset-aset yang dijadikan sebagai underlying gitu loh. Nah cuman persoalannya kalau kita bicara soal SBSN, karena kebetulan saya juga terlibat dalam undang-undangnya, dan yang menarik dari undang-undang ini Pak ya, saya sampaikan kepada Pak Dhani, waktu undang-undang ini kita bahas di DPR, dari pihak pemerintah itu yang mewakili non-muslim Pak, maaf ya. Lalu dari pihak DPR juga yang menjadi ketua timnya itu juga adalah teman saya, kolega saya juga yang notabene tidak beragama Islam, saya kira. Jadi maksud saya bahwa memang sebenarnya wawasan yang hendak dikembangkan di sini adalah wawasan mengenai bagaimana kita mengatasi situasi keuangan kita dan bagaimana kita mengatasi pendangkalan sistem keuangan kita ini. Itu yang menjadi wawasan. Saya mau sampaikan bahwa kita